Jadi ini yang ke ECU dan ini sub harness atau bridging antara sasis, transmission control unit dan ECU. Oke, ini siap cranking. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mas sudah jelas nyala. Kalian bisa lihat sini RPM ada, oil pressure juga ada. Berarti sudah saatnya kita untuk kasih api dan bensin ke si Hemi 392 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Deg-degan sih. Nah, untuk injektornya si JK ini menggunakan injektor Dynamics 1050X, yang dimana flow rate-nya ketika 3 bar itu adalah 1066 cc per menit. Kayak bayangkan 1 menit dia bisa ngeluarin 1066 atau 1065. Kita masukinnya 1065 aja ya. Nah, setelah itu ada dead time. Untuk dead time-nya, untuk dead time-nya juga kita sesuaikan dengan injektor karakteristik yang sudah diberikan. Nah, kelebihannya kalau misalkan kita menggunakan injektor aftermarket seperti ini, sudah jelas untuk injektor karakteristiknya seperti apa. Jadi kalian bisa lebih maksimal lagi dalam hal tuningnya tanpa perlu mengkhawatirkan injektor dead time-nya itu meleset. Kalau misalnya kalian lihat di websitenya juga, ini websitenya. Jadi injektor dynamic ini dia buatannya itu buatan Bosch, cuma dimodifikasi oleh injektor dynamic. Yang dimana kalau misalnya kalian lihat di sini, dia maksimum flow rate-nya adalah 1065 cc per menit pada pressure 3 bar. Sedangkan maksimal pressure-nya itu adalah 10 bar. Gila. Namun untuk oil pressure-nya ini karena dia menggunakan Mopar, sampai saat ini pun aku belum menemukan untuk calibration file-nya atau linear voltage seperti apa. Tapi kita bakal bikin ballpark dulu atau menggunakan kira-kira ketika voltase sekian itu berapa PSI, ketika voltase sekian itu berapa PSI. Dan itu juga kita juga harus kalibrasi untuk fuel pressure, intake air temperature, oil temperature, coolant temperature, dan gak lupa juga kita juga bakal kalibrasi untuk si drive by wire-nya. Dan yang terakhir adalah kita bakal kalibrasi untuk triggernya juga. Oke, setelah semua kalibrasinya selesai, nah kita sekarang tinggal writing semua hasil kalibrasi yang tadi kita lakukan ke ECU-nya. Ini dia minta restart. Oke, sudah restart. Karena kalau untuk sensor input itu bisa dilakukan tanpa harus laptopnya nyolok ke ECU. Nah, tapi kalau untuk drive by wire sensor itu harus sambil nyolok ke ECU dan harus sambil kontak semua si kuncinya. Misalnya kita lihat sini, ini ada untuk yang throttle controlnya sudah kita kalibrasi. Sekarang kita bakal coba kalibrasi untuk yang drive by wire-nya. Step pertama sukses. Nah, kalau kalian lihat di sini, si throttle bodinya sedang geser-geser sendiri, buka tutup sendiri karena si Haltech sedang dalam proses kalibrasi. Jadi si Haltech menentukan seberapa limitnya, kemudian seberapa sensitifnya dia harus ngasih amperage atau duty cycle ke stepper motor si drive by wire throttle body ini. Kalau kita lihat di WH testing, sini ada grafik-grafik. Nah, ini menunjukkan kalau untuk drive by wire throttle body TPS-nya ada 2 atau TPS 1 dan TPS 2 yang dimana dia bakal saling nge-cross. Ini gunanya untuk safety function. Jadi kalau misalnya yang satunya naik, yang TPS 2 nya dia turun. Nah, untuk yang DBW nya sudah calibration good, sudah oke yang DBW nya. Sekarang kita bakal cobain trigger. Apakah dapat RPM atau tidak ada ya. Kalian lihat di sini ada RPM. Nah, untuk trigger juga kita bakal menggunakan settingan atau konfigurasi bawaan dari Haltech. Di sini sudah ada pilihannya Chrysler 6,4 liter 392 Hemi no VTC. Nah, sayang sekali VTC di Hemi Gen 3 ini tidak disupport oleh Haltech sampai saat ini. Ini di sini ada tulisannya VTC not supported. Tapi setidaknya untuk triggernya support, jadi semoga kita bisa dapat RPM. Kita cranking ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian bisa lihat sini RPM ada, oil pressure juga ada. Berarti sudah saatnya kita untuk kasih api dan bensin ke si Hemi 392 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Deg-degan sih. 1, 2, 3, 4, 5, 16 pieces businya pakai Klapse Zebra.
Nah, sekarang untuk coilnya dan semua aksesorisnya sudah nempel. Mulai dari busi sudah kita masukin, sudah kita bersihkan juga. Kemudian untuk aki sudah, fuse box yang entah berguna atau enggak ini sudah nempel. Power steering fluid reservoir sudah nempel, dan radiator pun sudah nempel. By the way, ini kita bongkar pasang radiator sampai nggak tahu berapa kali karena kemarin itu ada problem di bagian beltnya. Serpentine beltnya ini dia tidak alignment dengan perfectly. Many months later. Nah, bagian depannya kita bikin idler pulley 1, 2. Kemudian untuk pulley alternator pun kita bikin lagi. Kemudian untuk bushing idler pulley yang plastik ini kita bikin lagi karena ini hanya perlu dimaju sedikit, tidak perlu lebarin. Jadi hanya dengan bikin bushingnya saja tersolvekan problemnya. Selain bikin bushing yang idler pulley ini, kita juga bikin spacer untuk si pompa power steering. Ini pompa power steering, kalian bisa lihat sini lebih maju sedikit, ada bagian aluminiumnya karena dia kurang maju 2 mili. Jadi memang dikit banget. Dan bagian pulley supercharge-nya pun kita bikin lagi spacernya. Ini sekitar 5 mili. Jadi bagian supercharge ini emang terlalu mundur banget. Maka dari itu kita bikinin lagi untuk si spacer pulley supercharge-nya. Nah, untuk bagian alternator nggak cuman kita bikinin pulley-nya, kita juga ganjel pakai ring karena si bracket ini agak sedikit miring, tidak alignment dengan mesinnya. Jadi solusi tercepatnya kita ganjel pakai ring karena kalau misalnya harus rubah struktur ini kan PR banget. Jadi hanya dengan ganjel ring problem solve. Selain itu juga untuk radiator kita rubah dari model selang yang saya seperti ini, kita rubah menggunakan pipa aluminium supaya lebih rapi. Kenapa? Karena selangnya terlalu mepet dengan pulley power steering. Maka dari itu kita bikin piping aluminiumnya mepet dengan radiator, keluar langsung dikasih silikon hose sedikit di sini. Kurang lebih tampak depannya untuk JK dengan mesin Hemi 6,4 supercharge ini seperti ini. Tampak depannya sangat-sangat kompleks. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti belt, harus buka radiator semua dikarenakan gap atau jarak antara fan dengan pulley-pulley yang ada nempel di mesin ini sangat-sangat mepet. Eventually. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Padahal kan ini engine-nya belum nyala. Karena ketika kita coba putar dengan tangan, hanya dengan 3 kali putaran saja, serpentine belt yang di bagian water pump itu sudah mulai mau kabur. Jadi ke bagian depan. Jadi akhirnya kemarin kita beberapa kali revisi bongkar pasang radiator. Karena kalian bisa lihat di sini kan, semua untuk akses serpentine beltnya ini harus buka radiator. Jadi memang agak sedikit tricky juga walaupun hanya ingin gantian namanya serpentine belt. Jadi kita bongkar pasang radiator sampai beberapa kali, sampai kita nggak tahu udah berapa kali kita bongkar pasang. Karena kita akhirnya bikin idler pulley untuk semuanya. Karena kalian bisa lihat di sini semua aksesoris yang nempel di engine ini dia dikonekkan dengan atau dihubungkan dengan hanya satu serpentine belt dengan ukuran 6 PK ini. Bisa kalian lihat di sini idler pulley-nya ada 1, 2, 3, 4. Untuk idler pulley-nya aja ada 4 ekor. Jadi banyak banget untuk si mesin ini, si idler pulley-nya. Karena seperti yang tadi aku bilang semuanya connect hanya dengan menggunakan satu serpentine belt. Bahkan selain kita bikin idler pulley-nya, kita juga bikin pulley alternator dari aluminium karena yang originalnya dia terlalu mundur. Dan untuk yang intercore-nya pun kita bikin spacer atau collar-nya lagi supaya dia lebih maju sedikit. Jadi walaupun hanya beda 1 atau 2 mili atau bahkan setengah mili pun itu bakal bikin ngaruh pada si proses atau kinerja si serpentine belt ini. Karena untuk mesin Hemi ini semua aksesorisnya mulai dari AC, power steering, alternator, water pump, bahkan sampai supercharge-nya pun hanya dikonekkan dengan satu serpentine belt. Walaupun kalau misalkan kalian sudah menggunakan supercharge yang besar, memang ada belt khusus untuk supercharge, tapi untuk supercharge yang nggak begitu besar ini hanya menggunakan satu buah serpentine belt yang dikonekkan dengan semua auxiliary device engine ini. Nah, itu sedikit cerita untuk engine yang si Hemi 6,4 supercharge ini. Jadi sekarang semuanya sudah nempel, tapi kita harus isi dulu untuk power steering fluid dan si radiator coolant. Jangan lupa isi semua fluid atau cairan yang ada di mesin ini seperti power steering, radiator dan lain-lain sebelum kita cranking si mesinnya. Dan untuk air radiatornya aku gunakan coolant yang berwarna biru karena temperatur mesin ini memang operating tempnya itu hampir 100 derajat. Jadi perlu menggunakan fluid atau coolant fluid yang memang peruntukannya juga. Nah, sekarang sudah waktunya kita untuk pasangin si akinya. Fuel pressure ada, oil pressure ada, tadi juga DBW sudah kalibrasi. Ini by the way lampu belakang kenapa nyala ya? Nanti kita cek deh.
Nah, sekarang ECU sudah connect ke laptop, dan kalau kalian lihat di sini aku sudah bikin base mapnya, karena kalau misalnya tanpa bikin base map seperti ini, mesinnya akan susah untuk hidup. Jadi aku nggak tahu ini base mapnya berhasil atau enggak, tapi menurut perhitunganku sih harusnya langsung cekur ya. Semoga. Tapi di video ini aku tidak akan membahas secara detail mengenai base map atau cara bikin base map, karena aku sudah pernah bikin satu buah video dedicated yang dimana aku jelaskin apa itu base map, bagaimana cara bikinnya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan apa itu base map dan bagaimana cara bikinnya, kalian bisa klik linknya di sini yang sudah aku pernah bikinkan videonya secara dedicated. Nah, sekarang kita waktunya untuk ranking si JK dengan mesin Hemi 6,4 liter supercharged Whipple 2,9 liter. Panjang banget ya. Pastikan posisi gigi berada di netral dan kita cranking. By the way, crankingnya masih cara barbar yang seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini siap cranking. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung hidup teman-teman. Oil pressure aman. Oke, langsung saya tanpa perlu digas. Ini pun langsung hidup. Belt lurus. Oke, kita matikan. Displaynya juga udah ada displaynya. Alhamdulillah, si JK ini mesinnya sudah hidup dengan effortlessly crankingnya ya. Crankingnya tidak perlu digas, tidak perlu dikocok, tidak perlu ini itu. Sudah langsung cek gur dan bisa idle dengan enak karena BBW-nya ini nih. Tapi kalau misalnya kalian perhatikan, sekarang lampu remnya nyala ya. Nyala terus. Kemudian AC, power window, head unit, dan lain-lain. Tadi aku nggak lihat mereka nyala. Sepertinya si integrated power distribution module bawaan mobil ini sudah tidak berfungsi dengan normal karena mobil ini sudah tidak ada isi originalnya, dan wiring harness yang ke bagian engine-nya pun sudah tidak ada sama sekali. Sebenarnya di awal datang mobil ini aku sudah minta untuk si ECU originalnya, tapi ketika kita bongkar wiringnya, wiring yang originalnya pun sudah tidak ada. Makanya dari itu aku sudah ada feeling gak enak nih. Si body control modulnya ini pasti tidak ada yang ngontrol, karena mobil ini sudah banyak sekali yang namanya CAN bus dan LIN bus. Itu suatu hal yang totally different, yang dimana kalau misalkan kita nyalain atau matiin lampu sen itu bukan ngasih signal analog voltage, melainkan kita memberikan signal data ke ECU atau ke body control module, yang dimana nanti dia akan memerintahkan integrated power module, si fuse box yang di depan tadi itu, untuk ngaktifin sen. Nah, semuanya sudah by data, bukan analog voltage saja. Tapi jangan khawatir, aku sudah ada solusinya, yaitu kita akan menggunakan yang namanya PDM, di mana kita akan menggunakan Haltech PD16 supaya tetap satu environment dengan Haltech. Jadi dia dapat komunikasi dengan lancar ke si ECU Haltech. Namun karena mobil ini aksesorisnya banyak dan kita bakal ngehandle semua electrical yang ada di body, bahkan termasuk aksesorisnya sampai dengan winch, lampu light bar luar, lampu sorot luar, kita bakal kontrol dengan Haltech PDM ini. Tapi ini hanya 16 channel, maka dari itu kita akan menggunakan dua buah Haltech PDM, PD16, dan gak lupa juga keypad 15 buttonnya juga dua buah. Jadi ini akan kita pasang di video selanjutnya, karena untuk video ini sudah lumayan bikin kepala pecah. Semoga kalian bisa mengikuti, semoga kalian bisa terinspirasi, dan kita buktikan bahwa kalau misalnya kalian mau untuk ngerjain, insya Allah memang ada jalannya. Walaupun memang kita memerlukan device eksternal, karena kita tidak bisa mengadakan yang memang tidak ada, tapi kita bisa mengusahakan untuk instalasinya. Bukan kita, kalian juga pasti bisa. Untuk berlangganan follow Instagram JBD. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, karena aku bakal respon lebih cepat. Dan sambil aku bikin video serta ngerjain proyek lainnya, kalian bisa nonton video aku yang lain di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau red shock yang sudah nempel gini, tinggal kita colokin ke si PDM. Dengerin suaranya nih. Enak banget kan?